Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang topik, tema, dan kerangka kerangan. Yang pertama kita akan membahas tentang topik. Yang pertama adalah topik. Pengertian topik. Secara etimologi, kata topik berasal dari bahasa Yunani, yaitu topo yang artinya tempat. Topik berarti pokok pembicaraan atau pokok permasalahan. Yang kedua, syarat topik. Syarat topik diantaranya yaitu 1. Harus menarik perhatian, 2. Dapat bermanfaat bagi penulis, 3. Dapat bermanfaat bagi pembaca, dan yang keempat itu topik yang dipilih harus mempunyai sumber acuan yang jelas, real, nyata, dan lain-lainnya. Sumber topik. Seorang penulis dapat menemukan sumber topik dengan cara sebagai berikut. Yang pertama adalah pengalaman pribadi. Di pengalaman pribadi itu sendiri ada perjalanan, tempat yang pernah dikunjungi. Yang ketiga, pengalaman pekerjaan atau profesi. Misalnya pekerjaan tambahan, profesi keluarga. Dan yang keempat adalah pelajar sekolah atau kuliah. Cara membuat topik diantaranya ada menurut tempat, yang kedua menurut waktu, yang ketiga menurut hubungan sebab akibat, yang keempat menurut pembagian bidang kehidupan manusia, kelima itu menurut aspek khusus umum, yang terakhir adalah menurut objek material dan objek formal. Kemudian yang ke pembahasan kedua itu tema. Tema itu sendiri secara etimologis, kata tema berasal dari bahasa Yunani, yaitu tirhenai, yang berarti sesuatu yang telah diuraikan. Tema berarti pokok pemikiran atau suatu gagasan pokok atau ide pikiran tentang sesuatu hal. Salah satunya membuat sebuah tulisan. Jadi jika diandaikan seperti sebuah rumah, tema merupakan fondasinya. Kemudian dari jenis tema itu sendiri, yaitu ada tema organik, tema sosial, tema jasmania, tema egoik, dan tema ketuhanan. Kemudian dari berdasarkan ketradisiannya, tema ada tema tradisional sama tema non tradisional. Dan kemudian dari berdasarkan cakupannya, jenis tema adalah sebagai berikut, yaitu tema mayor dan tema minor. Nah, saya akan ambil satu contoh tentang tema ya. Andin bergelut dengan pikirannya sendiri. Dari tadi dia hanya duduk di dalam kelas sambil memutar-mutar ballpointnya. Tinggal 20 menit ujian selesai. Namun masih ada 8 soal lagi yang belum dikerjakan. Apakah harus aku menyontek? Pikirnya. Namun suara dari gurunya tiba-tiba muncul di benaknya. Dia berkata padanya, akan perilaku dari sosok Andin yang tidak mencontek. Seperti itu. Kemudian yang terakhir, kami akan menjelaskan tentang kerangka karangan. Dari pengertian tersebut, pengertian dari kerangka karangan itu sendiri, yaitu adalah rencana pokok bahasan atau subbahasan karangan dan memberi kemungkinan perluasan bahasan tersebut sehingga memungkinkan penulis menciptakan suasana kreatif. Fungsi kerangka karangan yang keempat adalah memudahkan penulis menyusun karangan secara menyeluruh, 5. Mencegah ketidaklengkapan bahasan, 6. Itu mencegah pengulangan. Manfaat kerangka karangan yang pertama adalah untuk menyusun karangan secara teratur, memudahkan penulis menciptakan klimaks yang berbeda-beda. Ketiga, menghindari penggarapan sebuah topik sampai 2 kali atau lebih. Yang terakhir adalah memudahkan penulis untuk mencari materi pembantu. Sekian pemaparan dari kami tentang topik, tema, dan kerangka karangan. Kami dari kelompok 3 mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.